Publik Amerika Serikat sedang diramaikan dengan isu keterlibatan CIA dengan kematian mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy atau JFK. Fox News menyiarkan berita khusus mengenai keterlibatan CIA dalam kasus pembunuhan JFK. Di dalamnya disampaikan bahwa menurut sumber yang memiliki kedekatan khusus dengan CIA, ia menyampaikan bahwa CIA memang terlibat dalam pembunuhan JFK. Hal ini mengundang munculnya teori yang menyatakan bahwa adanya kekuatan-kekuatan di luar Partai Demokrat yang tengah berkuasa saat itu. Peran orang-orang kuat di belakang ini dapat mempengaruhi hasil pemilu dan sebagainya. Hal ini dinilai mencederai demokrasi di Amerika Serikat. Meski rakyat Amerika tidak terlalu terkejut atas pengakuan orang dalam CIA atas keterlibatan pembunuhan JFK, namun mereka perlu mengetahui mengapa agen ini sampai tega membunuh presidennya sendiri. Diketahui bahwa JFK memiliki banyak kebijakan yang bertentangan dengan industri militer. Latar belakang John Fitzgerald Kennedy berasal dari keluarga kaya. Dalam kehidupan asmaranya, ia dicap sebagai playboy. Bahkan ketika menjabat sebagai presiden, ia berselingkuh dari istrinya. Sejak kecil, ia telah menderita banyak penyakit, seperti demam berdarah, osteoporosis, cedera punggung, darah kronis, penyakit Addison, dan cedera pasca perang. John Kennedy adalah salah satu veteran Perang Dunia II sebagai komandan kapal di bagian Pasifik Selatan. Ia berhasil menyelamatkan rekan timnya setelah kapalnya dirusak oleh pasukan Jepang. Beberapa hari mengambang di laut dan akhirnya dapat menyelamatkan diri dan rekan setimnya. Dalam buku biografi John Kennedy yang ditulis oleh James W. Douglas, digambarkan bahwa John Kennedy memiliki fisik dan mental yang kuat karena telah mengalami rentetan kepahitan dalam hidup, meski dibesarkan di lingkungan orang kaya. Bahkan ia lebih mengutamakan keselamatan orang lain di atas dirinya sendiri. Pada tahun 1961, tepatnya 20 Januari, John Kennedy dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. John Kennedy dikenal sebagai presiden pertama yang melakukan pembaharuan dengan membuat kebijakan koalisi militer ekonomi. Ia dikenal tidak takut akan ancaman dan intimidasi dari pihak militer Amerika Serikat dan antek-antek di belakangnya. Saat berkampanye, JFK menyampaikan mengenai program ekspansi militer. Sebagai veteran Perang Dunia II, ia mendapatkan banyak masukan untuk membuat senjata sebanyak-banyaknya untuk mengalahkan Uni Soviet. Setelah 10 hari menjabat sebagai presiden, JFK mulai menyadari bahwa militer Amerika Serikat begitu mengerikan. Militer Amerika Serikat bersikukuh mengalahkan Uni Soviet dengan perang nuklir. Mereka ingin membuktikan bahwa militer negaranya yang paling kuat sedunia. Meski selama proses perang nuklir itu akan menimbulkan banyak korban jiwa di berbagai negara, para komandan militer Amerika Serikat tidak mempedulikan itu. JFK sampai bertanya, "Apakah kalian termasuk manusia?" saat mengikuti koordinasi dengan pasukan militer. Militer Amerika Serikat memiliki kewenangan penuh untuk memulai atau memberhentikan perang tanpa persetujuan presiden. Mereka memiliki komando langsung yang dinilai atas perspektif mereka sendiri. Militer Amerika Serikat memiliki rencana meledakkan 170 bom atom dan hidrogen ke Moskow bila ada sedikit ancaman dari Uni Soviet. Hal ini akan menimbulkan banyak korban jiwa di Tiongkok dan Eropa. Sebagai presiden yang ingin mewujudkan perdamaian, JFK tidak pernah membayangkan bahwa militer Amerika Serikat akan tega membunuh banyak orang sipil yang tidak tahu apapun. Peran presiden sangat kecil untuk menguasai militer Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memberikan kekuasaan eksekutif kepada para jenderal militer, bahkan sebelum JFK menjabat. Hal ini menjadikan militer Amerika Serikat sebagai militer terkuat di dunia dan dengan mudah membuat rencana besar tanpa halangan dari pihak manapun untuk kepentingannya sendiri. Pada tahun 1959, Fidel Castro diangkat menjadi Presiden Kuba. Hal ini memiliki arti bahwa Kuba telah jatuh di bawah kekuasaan kolonialisme. Kuba terletak di lepas pantai Florida.
Lokasi Kuba dinilai sebagai tempat yang cocok untuk Uni Soviet melancarkan serangan mendadak ke Amerika Serikat. CIA kemudian membuat rencana operasi khusus, yaitu membunuh Presiden Kuba, Fidel Castro. CIA telah berulang kali mencoba membunuh Fidel dengan berbagai cara, mulai dari memasukkan racun ke dalam cerutu Fidel, membayar mafia, bahkan menyembunyikan bom di dalam kerang di tempat Fidel biasa melakukan diving. CIA sampai putus asa melakukan percobaan pembunuhan kepada Fidel karena selalu gagal. Akhirnya CIA meminta persetujuan John untuk melakukan tindakan militer terhadap Kuba karena ancaman yang berulang kali Kuba lakukan untuk mengusir orang Amerika di wilayahnya. CIA menyadari secara penuh bahwa John Kennedy tidak akan pernah menyetujui aksi militernya yang terbuka dan masif. John Kennedy menganggap hal itu bertentangan dengan misi perdamaian dan deeskalasinya. Bahkan sebelum John Kennedy dilantik, CIA telah memberitahu rencananya yang akan melatih pengungsi dari Kuba untuk menyerang Kuba dan merebut tanah mereka kembali. Sejak awal, John Kennedy sudah menegaskan bahwa pengungsi Kuba tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari militer Amerika Serikat selama masa invasi. Namun setelah 3 bulan menjabat, tepatnya tanggal 17 April 1961, sebanyak 1.400 orang pengungsi Kuba melakukan invasi mandiri ke Kuba dan langsung mendapatkan serangan balik yang lebih ganas dari pemerintah Kuba. CIA kembali meminta izin dari presiden untuk membantu pengungsi Kuba. Karena jika tidak, maka Amerika Serikat akan dianggap gagal melindungi warganya dan mewujudkan perdamaian. John Kennedy tetap tidak bergeming dan membiarkan banyak pengungsi Kuba menjadi korban pemerintahannya sendiri. Akhirnya invasi tersebut dianggap gagal. Hal ini menimbulkan kemarahan baik dari pihak John Kennedy maupun CIA. John Kennedy menyadari bahwa ia akhirnya terperangkap ke dalam operasi rahasia CIA. Sejak pertama CIA datang menemui John Kennedy untuk meminta izin melakukan invasi di Teluk Babi, ia sudah meragukan hal tersebut. Menurut John, terlalu cepat untuk membuat perubahan kebijakan secara drastis sebagai presiden yang baru 2 bulan dilantik. Ia juga harus meneruskan kebijakan warisan dari presiden sebelumnya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membuat aturan ketat mengenai invasi tersebut, yaitu melarang keras keterlibatan orang Amerika. Meski begitu, CIA tetap melakukan rencana yang telah mereka susun tanpa mempedulikan larangan dari presidennya. Pada dasarnya, ketua CIA yang bertanggung jawab atas pengungsi Kuba. Ketika presiden tetap menolak untuk membantu invasi, CIA akan memenjarakan pengungsi Kuba dan melaporkan hal tersebut sebagai tawanan CIA. Sedangkan CIA terjun ke medan untuk melawan pemerintah Kuba. Robert Kennedy, adik dari John Kennedy, mendengar rencana rahasia CIA tersebut. Ia menyebut CIA sebagai pengkhianat yang sesungguhnya. Setelah invasi Teluk Babi selesai dan pandangan publik menjadi buruk saat masa pemerintahannya, John Kennedy mulai menyadari bahwa untuk menciptakan perdamaian, ia harus berperang melawan internalnya sendiri. Sesaat setelah situasi mulai mereda, John Kennedy mulai memerintahkan jajarannya untuk memecah belah CIA. Langkah awalnya adalah mengejar dalang invasi Teluk Babi, yaitu Direktur CIA, Allen Dulles. Langkah awal untuk memecah CIA adalah meminta dalang invasi Teluk Babi, Allen Dulles, untuk mengundurkan diri dari jabatan Direktur CIA. Ditambah dengan 2 perwira tinggi lainnya, yaitu Wakil Direktur Richard Bissell Jr. dan Wakil Direktur Jenderal Charles Cabell. Setelah itu, John Kennedy mulai memotong anggaran untuk CIA dengan harapan mencapai pemotongan 20% di tahun 1966. Dan kemudian ia membuat gabungan militer sendiri untuk meminta nasihat mengenai kebijakan luar negeri. Allen Dulles adalah direktur CIA yang paling bersejarah. Kiprahnya dinilai sangat bagus dan dapat memenangkan invasi di beberapa negara seperti Iran dan Chili. Semua pencapaian tersebut musnah seketika karena adanya kebijakan John Kennedy. Kemudian hal ini menjadikan musuh utama CIA bukan lagi teroris ataupun komunis asing, namun musuh utamanya adalah Presiden John Kennedy. John Kennedy tewas tertembak pada 22 November 1963 saat melakukan iring-iringan kepresidenan di Texas. Dalam penyelidikan, Allen Dulles kemudian ditunjuk untuk masuk ke dalam Komisi Warren. Sangat ironi,
karena Ellen Dulles bertugas untuk menyelidiki kematian John Kennedy karena ulahnya. John Kennedy kira, setelah memecah CIA, permasalahan militernya akan berkurang. Namun nyatanya, ia memupuk permasalahan baru. Panglima militer Amerika Serikat ternyata ikut andil dalam invasi Teluk Babi dan menyeret John Kennedy untuk ikut andil.